Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hayati Lapio, mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kampus IAIN Sultan Namai Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS Bahasa Indonesia, materi meresensi novel oleh Bapak Salman Alade MPD. Adapun judul resensi yang saya angkat yaitu Butiran Hujan yang Menjadi Saksi Kisah Cinta. Novel yang saya akan resensi berjudul Hujan Punya Cerita Tentang Kita, karya Yohana Dianika. Novel ini diterbitkan oleh Bukunya Kreatif Cipta pada tahun 2020. Novel ini terdiri dari 294 halaman. Yohana Dianika adalah seorang penulis berkebangsaan Indonesia. Ia seorang penulis multitalenta yang aktif menulis buku berbagai genre. Namanya dikenal sebagai penulis buku anak, remaja, anak muda, hingga horor. Yohana Dianika sudah menulis banyak karya novel, salah satunya yaitu novel Hujan Punya Cerita Tentang Kita. Novel ini adalah novel ketiga yang ditulisnya, dan novel ini juga tidak kalah menarik dengan novel-novel sebelumnya yang menceritakan tentang kisah cinta. Kiprahnya sebagai seorang novelis telah merambah ke Malaysia. Bahkan, beberapa karyanya telah diangkat ke layar lebar. Keunikan dari novel ini yaitu mampu membuat pembaca berimajinasi pada setiap peristiwa-peristiwa yang dibahas di dalamnya. Dan di dalam novel ini juga terdapat bahasan-bahasan yang menarik, yang membuat akal pembaca menghayalkan dan menebak-nebak peristiwa atau kejadian yang akan terjadi pada akhir cerita. Novel ini terlalu banyak menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, dan juga terlalu mendeskripsikan setiap pakaian yang dipakai oleh masing-masing tokoh, yang menurut saya itu tidak perlu, karena menyebabkan alur dari cerita tersebut menjadi terbelit-belit. Novel ini mampu membuat pembacanya menikmati setiap alur cerita yang menarik dari cerita tersebut. Dan juga selain menceritakan tentang kehidupan percintaan, novel ini juga memberikan ilmu pengetahuan tentang kehidupan yang membuat saya tertarik untuk membacanya. Jatuh cinta kepadamu begitu menyenangkan, seperti meriuk dalam selimut hangat pada malam yang hujan, seperti menemukan keping terakhir puzzle yang sedang kau susun. Cinta ini sudah berada tepat di tempat yang seharusnya, di ruang hatimu dan hatiku. Namun, mengapa rasa justru yang merajai kita? Padahal, katanya cinta sanggup menjaga. Aku ingin kau tahu. Diam-diam, aku selalu menitipkan harapan yang sama ke dalam beribu-ribu rintikan hujan. Aku ingin hari depanku selalu bersamamu. Novel ini bercerita tentang kehidupan percintaan sesosok laki-laki yang bernama Rangga. Ia adalah seorang plufopi atau pecinta hujan, sehingga dia dijuluki sebagai cowok penggila hujan yang jatuh cinta kepada wanita bernama Kinanti yang memiliki sifat introvert dan juga fobia akan hujan. Setiap butiran hujan menjadi saksi kisah cinta mereka. Pertemuan mereka berdua berawal dari kegiatan KKN yang diadakan kampus, yang menjadi awal dari kisah cinta mereka. Namun, cinta tak selamanya memberi kebahagiaan. Mereka juga mengalami kisah cinta yang sangat menyakitkan, di mana teman dari Rangga yang bernama Azad ternyata juga menyimpan perasaan kepada wanita yang ia cintai. Begitupun sebaliknya, teman Kinanti yang bernama Krisan ternyata juga menyimpan perasaan kepada Rangga. Krisan dan Rangga merupakan sahabat dari kecil. Namun, rasa cinta itu tumbuh di hati Krisan ketika mereka bertemu kembali. Setelah sekian lama tak berjumpa karena sibuk dengan dunia perkuliahan. Di sisi lain yang menghambat kisah cinta Rangga dan Kinanti sehingga membuat mereka berpisah ialah karena restu yang tak berpihak. Namun, takdir berkata lain. Mereka dipilih untuk bersatu kembali dalam kisah cinta yang telah lama mereka jalani bersama. Perpisahan memang dibuat untuk menjadikan pertemuan kembali terasa lebih indah. Yang saya suka dari novel ini adalah yang pertama, gaya bahasa penulis yang sederhana.
dan menarik karena banyak menggunakan gaya bahasa anak muda sekarang. Yang kedua, novel ini juga sangat detail dalam mendeskripsikan adegan demi adegan yang berlangsung. Misalnya alur, baik itu alur tempat, alur waktu, bahkan mimik wajah para pemeran. Ketiga, alur yang digunakan dalam novel ini ialah alur maju, sehingga memudahkan para pembaca dalam memahaminya, dan seolah mengikuti kisah demi kisah dari kehidupan percintaan Rangga dan Kinanti. Di sisi lain, novel ini juga terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, menurut saya, dalam novel ini penulis terlalu mendeskripsikan setiap pakaian yang dipakai oleh para tokoh dalam cerita tersebut, sehingga menyebabkan alur dari cerita tersebut menjadi terbelit-belit. Yang kedua, dalam novel ini, menurut saya, penulis banyak menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, sehingga membuat pembaca yang tidak terlalu tahu bahasa Inggris menjadi kesulitan saat membaca. Menurut saya, novel ini bagus untuk dibaca oleh semua kalangan, karena di dalam novel ini mengandung pesan-pesan moral kehidupan yang bisa kita ambil, seperti tentang cinta, menerima, mengikhlaskan, perubahan karena takdir, arti dari sebuah kehidupan yang sebenarnya, dan yang paling menarik menurut saya adalah arti rumah pada setiap orang. Namun di sisi lain, menurut saya, novel ini kurang bagus untuk dibaca bagi yang masih berumur 14 tahun ke bawah, karena di dalam novel ini banyak membahas tentang kehidupan percintaan orang dewasa, dan juga mengandung adegan-adegan yang tidak patut untuk dibaca. Karena menurut saya, itu sangat berpengaruh pada pergaulan anak yang berumur 14 tahun ke bawah. Baik, itulah resensi novel dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam tutur kata. Terima kasih telah menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.